Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur atau Boltim Sulawesi Utara, Sehan Salim Lanjar marah, beredar di media sosial dan WhatsApp atau WA Group. Dalam video tersebut, Sehan memaki-maki Menteri Jokowi lantaran membuat aturan yang berubah-ubah. Salah satu aturan yang dipersoalkan oleh Sehan yakni pemberian bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin. Dalam aturan itu disebutkan, penerima bantuan langsung tunai atau BLT tidak boleh lagi menerima bantuan sembako. Permasalahannya, sembako sudah ada dan bisa dibagikan, tetapi BLT tak kunjung cair. Padahal yang banyak mendesak untuk mendapatkan bantuan pada masa pandemi corona adalah masyarakat penerima BLT. Mau dapat BLT, kapan? Masih harus buka rekening inilah kriteria ini. Negara sudah mau bangkrut, menteri masih pada ngeyel. Goblok, ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita ini, kata Sehan Salim Lanjar dalam video viral tersebut. Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya nggak makan, dan itu bikin malu, katanya. Menurutnya, stok beras di Boltim banyak, tetapi tidak bisa diberikan kepada penerima BLT karena melanggar aturan. Berasnya ada, saya ada 900 ton ready. Persoalannya sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya sudah di depan, tapi saya nggak boleh kasih. Ini kan pasung saya sebagai bupati, pungkas Sehan. Bupati Bolaang Mongondo Timur atau Boltim Sulawesi Utara, Sehan Salim Lanjar menyoroti aturan menteri yang kacau balau. Dalam video yang viral di media sosial dan grup WhatsApp, Sehan berang lantaran aturan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berubah-ubah. Ada 3 menteri yang disoroti Sehan, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Para menteri itu berlagak tidak salah, main rubah-rubah aturan yang bikin kita pusing, ucap Sehan. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kepada kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua, tambahnya. Akibat aturan yang diubah-ubah, bantuan untuk masyarakat miskin jadi terlambat. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi corona atau COVID-19. Sehan membeberkan aturan dari kementerian yang berubah-ubah. Awalnya, Kementerian Desa tidak membolehkan dana desa digunakan untuk membeli sembako. Tak lama, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan terkait penanggulangan COVID-19. Dalam aturan tersebut, Bupati diminta menyuruh kepala desa menggunakan dana desa untuk penanggulangan COVID-19. Setelah aturan dari Menteri Dalam Negeri keluar, akhirnya Menteri Desa mencabut larangan dana desa untuk sembako. Yang lebih hebat di situ, bahwa itu dana desa digunakan untuk BLT. Standarnya Rp600.000, kata Sehan. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH atau Program Keluarga Harapan tidak perlu lagi dapat sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya aja dari Rp50.000 sampai Rp200.000 per keluarga. Ini tidak adil, katanya. Karena itu, kata Sehan, dia mengabaikan aturan dari Menteri Sosial yang melarang penerima PKH untuk mendapatkan BLT. Makanya, saya ambil kebijakan bahwa PKH harus tetap mendapatkan BLT dari dana desa. Aparat desa harus dapat, tandasnya. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara menanggapi video Bupati Bolaang Mongondo Timur
atau Boltim Sehan Salim Lanjar yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sehan marah-marah lantaran aturan menteri terkait pemberian bantuan kepada masyarakat sering berubah-ubah. Bahkan, Sehan menyebut menteri goblok. Ia meminta Presiden Jokowi untuk memecat menteri yang dianggapnya ngeyel. Menanggapi tudingan Sehan, Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti sama-sama bekerja untuk rakyat. Ya, saya kira baik beliau yang di daerah maupun kami di pusat pasti bekerja yang terbaik buat rakyat, ujar Juliari seperti dikutip Senin 27 April 2020. Juliari menilai wajar jika saat ini harapan sejumlah kepala daerah untuk rakyatnya belum terlaksana secara maksimal. Ia berharap kepala daerah memakluminya. Apabila ada yang dirasakan kurang sesuai dengan harapan, saya kira wajar saja dalam suasana yang sulit seperti ini, katanya. Tapi kami pasti perhatikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi dari daerah dan berusaha yang terbaik untuk menjalankannya, tutupnya. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional atau PAN membela kadernya Bupati Bolaang Mongondo Timur atau Boltim Sulawesi Utara Sehan Salim Lanjar soal polemik pencairan bantuan langsung tunai atau BLT. Sekretaris Jenderal DPP PAN Edi Suparno mengatakan, kritikan Sehan berangkat dari keluhan masyarakat. Kami bisa memahami perasaan dari Pak Bupati Boltim itu, karena beliau sebagai pelaksana di lapangan mungkin mengalami kendala dengan adanya ketentuan atau persyaratan untuk pencairan dana bantuan untuk jaring pengaman sosial, kata Edi Minggu 26 April 2020. Ex-Chief Financial Officer PT Bakri dan Brother Tbk ini menekankan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 seharusnya dikucurkan cepat dan tak berbelit-belit. Sebab saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi sejumlah daerah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga aktivitas masyarakat di luar rumah dibatasi, termasuk bekerja. Ini kan menyangkut kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tidak bisa ditawar-tawar, harus diberikan segera, ujarnya. Edi melanjutkan, DPP PAN juga sependapat dengan Sehan mengenai diskresi pencairan BLT. Meskipun nantinya kewenangan pengucuran BLT dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sejumlah lembaga harus dilibatkan untuk mengawasi, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menolak kewenangan pembagian BLT diberikan ke pemerintah daerah karena alasan pendataan. Menurut Edi, sebetulnya pemerintah pusat tidak perlu kebingungan mencari sumber data penerima BLT. Pemerintah pusat bisa mengacu pada data-data penerima program Keluarga Harapan atau PKH atau penerima subsidi listrik. Kan sudah ada data PKH, itu kan salah satu tolak ukur sehingga kita bisa mendapatkan pendataan. Terus kedua, penerima subsidi PLN, tuturnya. Meski membela Sehan, Edi berharap persoalan ini segera diselesaikan. Ia menginginkan pemerintah pusat dan daerah segera duduk bersama atau berdialog untuk mencari jalan keluar sehingga penyaluran BLT bisa dipercepat. Kita harus mencari titik temu dari persyaratan pemerintah yang memang membutuhkan data, termasuk tempat penampungan atau pencairan BLT itu melalui pembukaan rekening dan lain-lain dengan kondisi di lapangan, kata Edi. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur atau Boltim Sulawesi Utara, Sehan Salim Lanjar marah beredar di media sosial dan WhatsApp atau WA Group. Dalam video tersebut, Sehan memaki-maki Menteri Jokowi lantaran membuat aturan yang berubah-ubah.
Salah satu aturan yang dipersoalkan oleh Sehan yakni pemberian bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin.